Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan alasan filosofis mengapa sebagian orang memilih hidup child free atau tidak memiliki anak. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menegaskan dulu bahwa pandangan-pandangan yang saya sampaikan ini bukan pendapat saya. Bukan pendapat pribadi saya, tetapi hasil dari pemikiran dan kisah nyata yang tertulis dalam buku Child Free dan Happy karya Victoria Tunggono. Nah, ini bukunya. Alasan filosofis child free berhubungan dengan cara seseorang memaknai hidup dan nilai kemanusiaan. Bagi sebagian orang, keputusan untuk tidak punya anak bukan karena egois, tapi justru lahir dari rasa peduli terhadap kehidupan itu sendiri. Ada yang berpikir bahwa hidup tidak selalu harus dilanjutkan lewat keturunan. Mereka merasa bisa memberikan kontribusi bagi dunia dengan cara lain, misalnya lewat karya, pendidikan, atau kegiatan sosial. Sebagian lagi menilai bahwa keinginan untuk punya anak kadang didorong oleh ego dan narsisme, seperti ingin melihat versi diri sendiri dalam sosok anak. Misalnya komentar seperti, matanya mirip ayahnya tapi sifatnya mirip aku kan? Nah, hal-hal seperti itu bagi sebagian orang child free dianggap sebagai bentuk kebanggaan yang berlebihan. Ada juga yang berpandang bahwa dunia saat ini sedang dalam kondisi buruk, penuh bencana, perang, atau ketidakadilan. Sehingga mereka merasa tidak tega membawa anak untuk hidup di dunia yang semakin sulit. Dalam buku ini, Victoria menuliskan kisah Irmia, seorang perempuan yang berusia 43 tahun yang pernah bekerja di bidang kemanusiaan di daerah pasca konflik seperti Aceh dan Timur Leste. Ia menyaksikan langsung penderitaan para penyintas dan merasa tidak punya alasan untuk melahirkan anak yang harus menghadapi dunia penuh luka seperti itu. Baginya, memilih untuk tidak melahirkan anak adalah bentuk penyelamatan agar anak-anak tidak perlu menderita. Kisah berikutnya datang dari Naufal, seorang dosen dan peneliti psikologi sosial. Ia sering berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari situ, Naufal menyadari betapa banyak anak yang tumbuh dengan luka batin karena orang tuanya tidak siap menjadi orang tua. Ada yang ditelantarkan, dijadikan pelampiasan amarah, atau dipaksa memenuhi ambisi orang tua. Melihat kenyataan itu, Naufal memutuskan untuk hidup child free. Menurutnya, banyak orang memiliki anak hanya karena tekanan sosial atau wishful thinking, keyakinan bahwa anak akan membawa rezekinya sendiri atau akan membuat hidup orang tua lebih bahagia. Tapi bagi Naufal, itu terlalu pesimis tanpa dasar. Ia merasa kalau dirinya sendiri belum selesai memahami arti hidup. Ia tidak ingin mewariskan kebingungan itu kepada anak. Ada juga kisah Shirin, seorang perempuan yang berusia 39 tahun yang bekerja di bidang humas. Ia tumbuh dalam keluarga religius dan sejak kecil terbiasa mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajib dalam masyarakat, seperti kewajiban menikah atau peran perempuan di rumah tangga. Nah, Shirin ini melihat bahwa banyak pernikahan di Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah, yang mana harus melayani, harus tunduk, bahkan dianggap hanya sebagai mesin pencetak anak. Karena itu, ia memilih untuk hidup sendiri dan tidak memiliki anak sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggapnya tidak adil. Pandangan seperti ini juga didukung oleh sebagian orang yang menganut antinatalisme, yaitu keyakinan bahwa melahirkan anak justru menambah penderitaan di dunia. Menurut penganut antinatalisme, membawa seseorang ke dunia tanpa persetujuan adalah tindakan yang tidak bermoral, karena hidup itu sendiri penuh risiko dan kesakitan. Selain itu, Victoria juga menyinggung cara pandang dalam budaya patriarki, di mana kesuksesan laki-laki sering diukur dari apakah ia punya anak laki-laki atau tidak. Para penganut child free mencoba mendobrak pandangan itu dan menegaskan bahwa makna sukses tidak harus diukur dari keturunan, tetapi dari apa yang kita lakukan untuk orang lain. Dalam buku ini juga diceritakan kisah Asrini, seorang guru seni berusia 29 tahun. Ia tidak memiliki anak, tapi merasa hidupnya penuh makna, karena setiap tahun ia mengajar ratusan murid. Suatu hari, seorang mantan muridnya datang dan berkata bahwa berkat ajaran Asrini, ia menemukan fashion di bidang seni dan sekarang kuliah di luar negeri. Saat itulah Asrini menyadari bahwa ia sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak anak meskipun bukan anak kandungnya sendiri. Nah, dari semua kisah ini bisa kita lihat bahwa alasan filosofis untuk menjadi child free bukan tentang menolak kehidupan, tetapi tentang kesadaran moral dan kemanusiaan. Bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari menjadi orang tua, tetapi bisa jadi dari memberi makna pada kehidupan orang lain. Seperti yang ditulis Victoria Tunggono, saya tidak merasa kehilangan apapun dengan tidak menjadi orang tua. Ia percaya bahwa dunia tetap berjalan meski sebagian orang memilih tidak beranak. Karena
Yang penting bukanlah jumlah manusia, tapi kualitas kemanusiaan di dalamnya. Jadi keputusan child free pada dasarnya adalah bentuk refleksi hidup yang dalam tentang bagaimana seseorang ingin berkontribusi pada dunia dan bagaimana ia memaknai tanggung jawab terhadap kehidupan. Sekali lagi, semua pandangan dan cerita ini saya ambil dari buku Child Free dan Happy karya Victoria Tunggono, bukan pendapat pribadi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.